dari awal saya follow Instagram Abang, saya kan cukup mengamati betul katakanlah terkait penggunaan platform khususnya di Instagram ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang saya lihat itu di bio-nya itu kan itu seakan-akan kayak dibilang portofolio mungkin. Bio itu yang memang meskipun simple ya, tapi di situ ada berbagai aspek yang spesifik gitu. Sampai di situ kayak muncul RI1 2034. Nah kan kalau tidak salah. Ini saya pengen benar-benar dijelaskan nih secara utuh itu Bang. Sebenarnya bio itu ingin menampilkan apa sebenarnya? Ya, jadi ini maksudnya bio secara apa? Peran dan fungsi bio secara algoritmik Instagram atau message yang ingin disampaikan? Message yang ingin disampaikan. Oke, makasih. Nah, jadi kalau bagi saya seperti ini, di era digital dan teknologi informasi ini kan, ya mau tidak mau, misalnya let's say secara spesifik bio Instagram kan kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita secara singkat dan harapannya bisa memberikan gambaran ke orang-orang tentang siapa kita, apa passion kita, atau apa yang ingin kita capai begitu. Atau kalau kata pepatah paling sederhana kan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi bagi saya yang saya tuliskan di situ ya tentang beberapa hal yang menurut saya dari semua informasi di dunia ketika harus saya ekstraksi dalam bentuk sekecil-kecilnya, dan kayaknya kalau orang kenal saya perlu tahu itu, dalam artian bukan bahwa saya berbangga ya atau saya bilang saya hebat, tapi minimal kan orang-orang pada akhirnya ada korelasi, ada yang match gitu. Kalau entah dia mau nanya, dia mau diskusi, atau dia mau berbicara, kan sebenarnya dia ada gambaran apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya komunikasikan, dan apa yang saya geluti gitu. Misalnya contoh yang tadi Habib bilang, misalnya ada tulisannya RI1 2034, ya itu bahasanya mungkin cita-cita ya, atau sebuah hal yang memang kita planningkan dari jauh-jauh hari. Seingat saya memang sekelabat sih dari dulu memang sering bercita-cita jadi presiden, tapi memang betul-betul di apa ibaratnya ditegaskan itu di tahun 2012, 8 tahun lalu. Jadi 2012 sampai 2020 ini 8 tahun ini semua yang kita lakukan itu muaranya nanti ke sana. Begitu. Oke, itu kejadian apa di 2012 itu Bang sampai memutuskan untuk ada di titik itu gitu? Ya, 2012 kejadiannya hampir kiamat ya dulu ya. Saya takut ini jangan-jangan yang suku Maya bikin ramalan kiamat 2012 ini tipe ya. Sebenarnya 2021. Tapi salah tulis ya. Enggak. Saya bercanda ya, saya bercanda. Enggak. Iya, Bang. Nah, jadi kenapa 2012? 2012 itu tahun pertama saya merantau ke luar pulau begitu. Jadi memang jauh dari rumah dan kampung halaman. Sebenarnya dari SMA itu saya sudah keluar dari rumah. Maksudnya karena saya SMA itu masuk boarding school. Tapi memang betul-betul titik balik atau pergeseran beberapa hal itu ketika saya pada akhirnya hijrah atau merantau ke Bandung. Nah, ketika berpindah di sana memang saya banyak-banyak banyak merenung dan banyak berpikir sebenarnya, terutama perihal ya mungkin titik guncang itu karena berpikir saya ini udah jauh-jauh kuliah, dibiayain sama orang tua, dan kalau jadi a piece of shit gitu kan, atau jadi sampah gitu atau nggak jadi apa-apa kan akan sangat tidak mengenakan rasanya. Sehingga di tahun-tahun itu ya saya mulai betul-betul banyak berkontemplasi dan banyak menyusun grand design tentang apa sebenarnya yang mau saya kejar dan saya cita-citakan dalam hidup. Saya sejujurnya dari SMA adalah orang yang cukup cukup percaya, bukan cukup percaya, mungkin cukup senang dengan hal-hal yang bersifat sedikit pseudosains sebenarnya. Tapi dalam artian lebih kepada konsep rigidnya itu kayak the law of attraction.
atau apa-apa yang kita pikirkan nanti kelak alam semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan hal itu. Oke. Dan sebelum 2012 ya saya dari SMA kelas 1 pun sedikit banyak menerapkan. Dulu kan saya waktu SMA memang bukan terobsesi ya. Saya dulu jujur waktu SMP itu nggak pintar, Mit. Jadi saya jarang belajar. Saya juga ibaratnya mau bilang saya bego ya agak sedikit bego. Ya begitulah. Saya berusaha menghaluskan istilah bego tapi ya mau gimana emang kayak gitu kan. Iya, Bang. Nah, waktu SMP kan. Nah, tapi ketika misalnya saya ikut Olimpiade Sains Nasional, tidak akan ada orang di satu sekolah ini yang berani bilang saya bego. Nah, akhirnya saya dulu memang menargetkan waktu SMA, saya harus lolos ke OSN, Olimpiade Sains Nasional kan. Oke. Nah, dan di situ saya awalnya bersinggungan dengan konsepnya Yohanes Surya, namanya dulu Mestakung, semesta alam hukum kan. Iya. Nah, konsep Mestakung ini kalau ditarik balik memang kurang lebih sama The Law of Attraction-nya Rhonda Byrne kan. Dan kalau ditarik lagi secara ke belakang lagi, ini bagi saya mengakar di pemikirannya Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich. Jadi itu satu benang lah. Intinya apa yang kita yakini alam semesta akan berkonspirasi menarik itu. Dan kembali tadi saya merantau. Nah, ketika momen itu juga pada akhirnya saya mulai men-sketch planning apa yang harus dicapai, dan dari banyak hal itu salah satunya menjadi Presiden RI 2034. Oke. Berarti khususnya misalkan bagi para milenial ini di luar sana ataupun misalkan saya juga, idealnya ada satu fase di mana kita harus mentreatment diri kita personal, Bang. Misalkan mentreatment diri kita personal itu misalkan kayak di satu fase kita harus mulai mendesain apa yang memang kiranya aspek-aspek yang akan kita lakukan ke depan. Misalkan tadi di 2012 misalkan seperti apa? Oh ya, nah, menurut saya begini, ini pilihan sebenarnya ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah jalan pilihan yang harus dilakukan semua orang. Misalnya kalau kita kategorisasikan secara garis besar lah misalnya, ada orang yang mungkin prinsipnya hidupnya itu mengalir aja. Intinya dia melakukan yang terbaik di momen itu, saat itu, biarlah takdir nanti yang mengantarkan entah dia mau kemana gitu kan. Nah, di satu sisi ada kepercayaan yang ya ada planning, apa goals-goals jangka panjang yang kita mau capai. Bahkan salah seorang mentor saya, ada salah seorang mentor saya yang sangat sukses sekali, saya anggap dia berpikiran yang betul-betul opposite dari apa yang saya pikirkan. Yang saya bilang tadi, kalau saya beranggapan bahwa hidup ini harus diplanningkan, dia bilang tidak usah, saya hidup tidak pernah saya rencanakan apa-apa. Dia bilang begitu, padahal dia sangat sukses. Nah, jadi bagi saya, kalau tadi bahasanya apakah milenial harus pada satu fase merencanakan atau apa, itu sebenarnya kembali ke kalian. Tapi kalau yang saya prefer adalah harus diplanningkan, karena bagi saya hidup ini cuma satu kali, dan karena kita seumur hidup selalu diterpa oleh kebingungan yang secara konstan itu selalu hadir. Bagi saya dengan menetapkan goals atau tujuan ini minimal bisa bukan menghibur diri, ya, bisa memberikan kita sense of purpose gitu dalam hidup. Contoh sederhananya begini. Misalnya Hamid dari Sukabumi, misalnya let's say dari Sukabumi mau ke Jakarta misalnya kan. Ya. Kalau Hamid dari Sukabumi sudah menetapkan tujuannya mau ke Jakarta, misalnya let's say Hamid naik mobil gitu kan. Tiba-tiba di jalan mobilnya macet. Sehingga Hamid harus mencari transportasi alternatif. At least kan Hamid tidak bingung-bingung amat. Karena tahu, oh ya saya kan mau ke Jakarta. Saya coba naik kereta dari sini untuk nyambung ke sana. Tiba-tiba misalnya di satu titik keretanya macet lagi kan. Hamid kan bisa mengkonspirasikan kan, atau memikirkan saya harus ngambil kendaraan alternatif apa lagi. Sehingga tidak terjebak ketika terjadi kegagalan atau terjadi hal-hal yang tidak sesuai keinginan di satu titik. Nah, kalau tanpa planning, misalnya Hamid nih dari Sukabumi keluar rumah, saya naik angkot lah yang depan rumah. Nggak ada tujuan, ya ketika misalnya angkotnya berhenti kan, pada akhirnya merenungnya lama lagi. Angkotnya rusak. Saya mau kemana lagi ya? Kan jadi bisa kemana-mana kan? Nah, jadi
bagi saya itu pentingnya menetapkan tujuan. Misalnya saya track panjang yang menjadi Presiden RI 2034, ya hal-hal pilihan-pilihan yang bersifat temporer, misalnya apakah gagal mendapatkan target kecil, atau misalnya mengambil pilihan kuliah ini, kuliah itu tidak menjadi soal yang terlalu besar bagi saya. Karena apapun pilihannya ya saya tetap fokus sama tujuan akhirnya itu jadi presiden tadi. Oke. Begitu. Oke. Itu menjadi hal yang menarik. Kemudian juga misalkan kembali lagi Bang, terkait penggunaan platform media sosial, misalkan tadi Abang masif di Instagram misalnya. Media sosial ini kan sekarang mau nggak mau kita pasti masif menggunakan gitu, termasuk misalkan Abang betul-betul masif di media sosial, sampai follower di Instagram itu besar sekali bagi saya. Nah, tapi di lain sisi, kecenderungan media sosial ini memiliki algoritma yang dinamakan dengan filter bubble yang menjadikan kita ini semakin dekat dengan apa yang memang kita sukai dan semakin jauh dengan apa yang tidak kita sukai gitu. Dengan kata lain, informasi yang begitu luas ini tidak akan tercerna dengan begitu baik karena memang kecenderungannya adalah kita lebih didekatkan dengan aspek-aspek yang kita sukai. Sedangkan di luar sana banyak aspek yang sebenarnya perlu kita perhatikan, tapi mungkin tidak kita sukai gitu. Misalkan isu-isu hangat tertentu dan segala macam. Nah ini bagaimana Bang kiranya Bang terkait penggunaan media sosial ini? Oh ya. Nah kalau begitu, bagi saya begini, itu sebenarnya kembali lagi tergantung apa ya, purpose atau tujuan kita menggunakan media sosial, dan orang bisa beda-beda. Kalau saya pribadi tidak pernah menjadikan medsos sebagai apa ya, sumber informasi primer, let's say seperti itu. Jadi ya apapun yang berada di medsos apa, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan interest atau pengetahuan saya, karena saya nyari pengetahuan itu di luar medsos, dan saya rasa itu adalah hal yang sangat wajar ya bagi pengembang startup atau portal informasi. Ya dia pasti kalau merekomendasikan hal-hal yang membuat orang-orang tidak interest kan pasti ninggalin platform itu. Jadi bagi saya itu it's pure business, it's pure normal thing, dan bukan sesuatu yang harus diragukan atau dipertanyakan keabsahannya. Let's say kalian main TikTok gitu kan, nah pasti kan algoritma TikTok itu akan mendorong apa-apa yang sering kalian like. Misalnya kalian terus melihat dance ya dia akan mendorong ke situ. Misalnya kalian interest melihat sketch komedi, dia akan mendorong ke situ. Karena bagi saya tidak tidak mungkin juga kalau misalnya yang didorong itu adalah hal-hal yang kalian tidak suka. Pasti kalian ninggalin platform itu. Karena sekali lagi pada dasarnya Aidil menganggap bahwa orang-orang pada akhirnya lari ke medsos itu karena kejenuhan dengan dunia di luar medsos. Jadi mereka lari ke situ untuk mencari hiburan. Kalau orang masuk ke medsos untuk belajar, saya rasa agak berat juga. Kayaknya menjadi sebuah ataupun semacam nasihat gitu Bang. Karena tadi ya, algoritma ini semakin kita gunakan, biasanya semakin akan mencengkram kita gitu kan. Makanya tadi saya sangat sepakat ketika memang kalau kita mencari informasi ataupun misalkan ruang-ruang intelektual misalkan, itu juga sepertinya masih perlu menggunakan ruang-ruang konvensional mungkin Bang ya. Iya betul. Karena saya lihat memang apa ya, ini lagi-lagi ini debatable sih. Tapi bagi Aidil, kalau kita merujuk atau jauh melihat ke belakang bagaimana manusia itu membangun konstruksi berpikirnya, kan akan segala sesuatu itu ada ilmunya, dan pemahaman akan ilmu itu harus mendalam. Nah, kendalanya di era teknologi informasi sekarang, orang-orang gampang merasa puas atau merasa paham akan sesuatu dari hanya mengetahui kemasannya saja. Sehingga tidak memiliki wisdom atau kebijaksanaan terhadap penggunaan atau penerapan atau pengembangan ilmu-ilmu tertentu. Maksud saya seperti ini, misalnya kalian lihat quote gitu kan, quote tokoh, misalnya Descartes bilang begini kan, atau ini menurut John Locke atau menurut Sigmund Freud misalnya kan, masalah psikoanalitik begini ya dia kutip lah ini itu kan, menggunakan tools itu sebagai landasan. Padahal di luar konteks, di luar kata-kata itu dia nggak paham apa-apa. Dalam implementasinya itu di hidup kah atau yang dimaknai secara sesungguhnya ya dia tidak paham. Maksudnya tidak memiliki kapabilitas. Dalam artian, ini nggak tahu ya kalau ada ya, tapi kayaknya sulit.
dengan mengetahui informasi yang sepotong, kemudian kalian menjadikan itu pisau analisis kalian untuk Oke. melihat ini ya. Aduh, I lupa. Next. Kenapa ya? Biasa kita ada kayak sesuatu yang di ujung kepala yang kita mau bilang tapi tiba-tiba Iya Bang, betul Bang. Itu mungkin manusiawi mungkin Bang. Iya. Betul. Nah, kemudian kan di salah satu kutipan bio Abang itu ada dari sekarang. Ya. Dari sekarang. Itu setelah saya klik, kemudian kan di situ muncul daily mood and productivity booster gitu. Ini sebenarnya substansi yang ingin disampaikan oleh dari sekarang itu apa Bang sebenarnya? Oh ya, baik. Karena ini nanya dari sekarang, jadi saya coba jelasin dulu biar sama-sama pemahamannya kan dari sekarang ya. Nah, jadi sebenarnya dari sekarang ini juga berangkat dari keresahan. Tapi Idle Panandrang bukan orang yang lantas mencetus atau menginisiasi. Dari sekarang ini sebenarnya lahir atas prakarsa dua orang, yaitu saya bersama mentor saya, yaitu Kak Rahmat Kaimuddin. Kak Rahmat Kaimuddin saat ini diamanahkan sebagai CEO Bukalapak yang menggantikan Ahmad Zaki kemarin. Tapi kita initiate ini sebelum Kak Rahmat di Bukalapak, dulu dia masih di Bank Bukopin. Saya jujur sangat kagum ya dengan beliau. Jadi beliau itu S1-nya di MIT, S2-nya itu di Stanford University. Dan saya banyak bertanya, Bang kok bisa gitu? Maksudnya kok pencapaiannya kok bisa luar biasa begitu kan? Kok bisa keren banget lah bahasanya. Nah, jadi dari diskusi-diskusi itu intinya dia bilang bahwa salah satu pegangan atau prinsip atau apapun itu bahasanya yang dia senang, yang dia pegang itu bahwa seorang manusia kalau value itu 3 variabel, yaitu dia harus healthy, wealthy, and wise. Dia harus sehat, dia harus bijaksana, dan dia harus menjadi sejahtera. Nah, akhirnya kita berusaha mendiskusikan bagaimana kita membangun gerakan yang bisa mendorong orang memenuhi ketiga potensi ini. Kalau tidak salah ini berasal dari quote-nya Winston Churchill. Dia bilang katanya kalau if a man ini lupa ininya. Intinya kalau orang tidur cepat dan bangun cepat, dia akan jadi healthy, wealthy, and wise. Nah, jadi akhirnya dapat nih landasannya kan, dapat nih usaha sampainya kan, dapat ya. Fondasinya healthy, wealthy, and wise, dan kita mulai diskusi lagi lebih lanjut. Kalau begitu untuk mengemas ini apa problematika besarnya begitu kan, atau apa kira-kira yang menjadi niche atau menjadi campaign utama yang dekat atau relevan dengan anak-anak muda. Nah, diskusi kita temukan bahwa yang menjadi penghalang anak muda untuk menuju ketiga potensinya ini, healthy, wealthy, and wise ini adalah kebiasaan mereka menunda-nunda pekerjaan. Jadi terkadang anak muda ini kalau mau menjadi lebih baik misalnya, selalu pasti ada alasan ataupun benaran nanti gitu kan. Misalnya saya mau mulai hidup lebih sehat gitu kan, dia mau healthy gitu kan, minggu depan deh gitu kan. Atau misalnya saya mau mulai bisnis gitu kan, saya mau jadi sejahtera nanti bulan depan. Atau saya mau menjadi orang yang lebih bijaksana, saya mau mulai banyak baca buku, nanti akan saya masukkan di resolusi saya tahun depan. Jadi selalu ada kenanti-nantian yang menghalangi orang menjadi healthy, wealthy, and wise. Makanya berangkat dari situ kita namakan gerakannya dari sekarang. Nah, sederhananya dari sekarang ya intinya sudah terjelaskan dengan apa dan malkan sendiri arahnya kemana. Gitu. Ya. Nah, itu kan filosofinya begitu jelas kan, dengan mengusung 3 substansi yang tadi disampaikan. Nah, secara konten itu apa saja yang sering disajikan dari sekarang itu, Bang? Ya, jadi secara konten dari sekarang kita menyajikan secara prinsip kembali lagi apa-apa yang bisa menjadi suportif kepada anak-anak muda untuk memenuhi healthy, wealthy, and wise. Jadi kita isinya itu mulai dari
bagaimana caranya kamu jadi bijaksana, seperti bagaimana caranya kamu terbiasa baca buku, bagaimana kamu memimpin orang, bagaimana kamu bisa berkomunikasi secara efektif. Kita misalnya perihal wealthy itu kan sebenarnya masalah attitude juga. Bagaimana kamu menghadapi orang lain, bagaimana kamu bisa bernegosiasi dalam bisnis, atau bagaimana caranya kamu melakukan strategi-strategi persuasi. Itu kan sebenarnya dekat dengan hal-hal yang bersifat wealthiness gitu. Ya. Dan healthy ya tidak selamanya healthy itu hanya bersifat hal-hal yang bersifat fisik. Sebenarnya kemarin kita sudah sempat discuss untuk bikin kayak dari sekarang run gitu kan, acara lari bareng. Tapi karena COVID ini kan jadi terkendala juga. Tapi di luar itu bagi kita ya kesehatan itu bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi harus sehat secara mental juga. Jadi kita bikin kayak tips-tips bagaimana caranya kamu bersabar, bagaimana caranya kamu mengungkapkan amarah atau sesuatu gitu kan. Itu yang kita masukkan ke dalamnya.